Saudara-saudara, kebangunan rohani sudah dilakukan di Indonesia berpuluh-puluh tahun semenjak merdeka Republik Indonesia. Tetapi saya tidak tahu berapa banyak gereja yang sudah dibangunkan secara rohani sungguh-sungguh. Semua orang yang jahat karena dulu tidak dididik. Biar kita mendidik anak-anak kita, generasi-generasi muda sudah menjadi tiang-tiang menjadi laskar Kristus di dalam masyarakat yang akan datang. Tuhan memberkati kita masing-masing. Kita teruskan. Berapa ribu kali kebangunan rohani sudah dijalankan? Berapa banyakkan gereja yang sungguh-sungguh secara rohani sudah dibangunkan? Apakah istilah KKR kebangunan rohani sudah begitu biasa sehingga kita tidak lagi mengerti arti sesungguhnya dengan segar? Kami merubah menjadi kebaktian pembangunan iman nasional. Pembaharuan iman nasional. Iman Kristen harus diperbarui. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat ketiga. Selalu diperbarui melalui perubahan. Sehingga kita bisa makin lama makin mirip Tuhan kita Yesus Kristus. The renewal through transformation. Saudara-saudara, kita perlu diperbarui. Kita perlu dibenarkan, diperbarui. Dan kita boleh kembali mendapatkan iman yang sejati dari Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang timbul daripada diri manusia. Iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang ditanam oleh Tuhan melalui firman yang kekal di dalam hati manusia. Faith comes by hearing. Iman datang daripada mendengarkan firman. Firman datang daripada wahyuan Tuhan. Roh Kudus mewahyukan kebenaran kepada para nabi di dalam perjanjian lama. Roh Kudus mewahyukan kebenaran pada para rasul di dalam perjanjian baru. Sehingga para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Yesus dan sesudah Yesus di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru berkesinambung, dipakai Tuhan di dalam sejarah menjadi alat yang membawa firman dari surga ke bumi. Apakah pekerjaan Roh Kudus yang paling besar? Pekerjaan Roh Kudus yang paling besar adalah menurunkan firman dari surga ke atas bumi ini. Itu sebab dunia ini ada firman. Gereja memberitakan firman. Karena pekerjaan Allah telah mencipta dan pekerjaan Yesus menyelamatkan. Tapi pekerjaan Roh Kudus mewahyukan kebenaran. Gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang pasti diberkati oleh Tuhan. Gereja yang menyimpang dari firman akan dibuang oleh Tuhan. Gereja yang tidak lagi memberitakan kitab suci, tidak lagi memberitakan firman, hanya memberitakan politik, memberitakan diri sendiri, memberitakan akan isme, ideologi daripada manusia, akan dibuang oleh Tuhan atau harus tutup pintu. Hanyalah pada waktu kita berpegang kepada firman, kita beriman kepada firman, barulah kita bisa berdiri tegak sampai Yesus Kristus datang kembali. Saudara-saudara, tidak perlu takut orang menyerang Kristen. Tidak perlu ada agama lain menghina Kristen.
Tidak perlu kita takut ada penganiayaan. Karena Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut ada penggodaan dari iblis. Yang takut kita tidak pegang teguh firman Tuhan. Pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, dia tidak mau menyingkirkan diri. Dia tidak mau geser dari statusnya sebagai anak Allah yang harus bersandar kepada Bapa di surga. Jikalau engkau adalah anak Allah, robalah roti melalui batu-batu ini. Pencobaan pertama dijawab oleh Yesus Kristus dengan sama sekali tidak tergoncang. Yesus tidak perlu mengatakan jikalau saya anak Allah. Memang saya anak Allah. Kenapa engkau tambah jikalau? Kalau saya pasti anak Allah, kenapa harus meragukan jikalau saya anak Allah? Maka dia mengatakan kepada iblis, manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandar dengan segala perkataan dari firman Tuhan. Pada waktu Yesus menjawab pertanyaan ini, maknanya adalah saya sekarang dicobai bukan karena saya anak Allah. Saya dicobai karena saya adalah manusia. Sebab di Alkitab Yakobus mengatakan Allah tidak dicobai dan Allah tidak mencobai. Di dalam sifat manusia maka saya dicobai. Saya bukan dicobai dalam sifat Allah. Tidak perlu menambah jikalau engkau anak Allah. Saya memang anak Allah, tidak perlu engkau merubah atau engkau memberikan bibit keraguan kepada saya. Sekarang saya dicobai sebagai manusia. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan pada setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah. Yesus menjawab dengan sama sekali tidak masukkan jerat iblis. Jawaban mengandung satu prinsip yang penting. Manusia hidup bersandarkan firman Tuhan. Setan mengatakan, kalau begini, firman Tuhan berkata, aku akan memakai malaikat untuk menopang kakimu tidak jatuh. Maka loncatlah. Kalimat yang dipakai oleh setan itu firman. Baru Yesus mengatakan manusia bersandarkan firman Tuhan. Langsung setan pakai kalimat firman. Tetapi Yesus menjawab dengan tidak berkompromi. Firman tidak tulis seperti apa yang kau katakan. Kau telah merubah firman. Saudara-saudara, banyak pendeta yang khotbahnya seperti pakai Alkitab, tapi isinya melawan Alkitab. Banyak bidat mengutip kitab suci, tapi yang dikhotbahkan menyeleweng dari kitab suci. Banyak orang kelihatan sesuai dengan kitab suci, tapi sesungguhnya adalah membawa manusia keluar dari makna kitab suci. Tapi engkau tidak sadar, engkau kira dia pakai kitab suci. Seperti setan memakai kitab suci. Bukankah kitab bertulis? Malaikat akan menopang engkau. Malaikat akan melindungi engkau. Sehingga engkau tidak tersandung dengan batu. Tuhan berkata, aku akan memelihara mereka yang berjalan mengikuti kehendakku. Mereka tidak tersandung dengan batu. Karena malaikatku akan menopang mereka. Setan mengatakan, aku berkata kepadamu, kitab suci mencatat, engkau ditopang oleh malaikat. Sekarang engkau boleh turun, terjun daripada bait Allah. Alkitab tidak mengatakan engkau loncat dari bait Allah akan ditopang. Alkitab mengatakan engkau jalan baik-baik di firman Tuhan, dia akan menopang. Jadi setan memakai kitab suci, memakai. Jangan kira cuma pendeta bisa salah pakai kitab suci. Setan pun lebih pintar memakai kitab suci. Tetapi pemakaian kitab suci, pemberitaan firman Tuhan harus belajar dengan tuntas. Harus mengerti dan dalam. Harus percaya dengan tepat. Harus mengerti setiap kalimat dengan arti sesungguhnya. Kalau tidak demikian kita bisa dipakai iblis. Menyimpang dari firman. Seolah-olah berdiri di atas mimbar mewakili Tuhan. Tapi mulut kita dipakai oleh setan. Yesus Kristus berkata, manusia tak boleh mencobai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, suruh aku turun terjun dari bait Allah loncat ke bawah. Ini mencobai Tuhan Allah. Aku adalah manusia yang harus taat kepada Allah. Yesus Kristus waktu dicobai, dia bukan dicobai di dalam status sebagai anak Allah. Dia dicobai di dalam status sebagai manusia.
Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Waktu dia inkarnasi, dia adalah Allah menjadi manusia. Waktu dicobai, dia adalah manusia yang digoda oleh iblis. Yesus tidak bergoncang daripada status sebagai manusia. Dan di dalam status manusia saja, dia dicobai. Lalu setan membawa dia ke gunung yang tertinggi. Nyatakan segala sesuatu yang indah. Harta yang kaya dari seluruh kemuliaan dunia. Dan berkata, sembah aku satu kali. Aku memberikan semua ini menjadi milikmu. Saudara-saudara, penipuan lama-lama makin hebat. Berkat dari mana? Berkat dari Allah. Adakah berkat dari yang lain? Kalau ada berkat dari lain, itu berkat palsu. Saudara-saudara, kecuali engkau mendapatkan berkat dari Allah, jangan mau menerima berkat dari para sumber yang palsu. Orang yang menculik anak, dia memberikan permen, memberikan coklat, memberikan mainan, memberikan uang supaya anak itu baik kepada dia. Sesudah baik kepada dia, engkau diculik. Setan lebih pintar daripada penculik anak. Dia tidak mungkin memberikan kesusahan kepada kamu sehingga engkau meragukan tentang dia. Justru dia memberikan keindahan, keenakan, kekayaan, kelancar. Semua membuat engkau rasa dia begitu baik kepadamu. Lalu dia mengatakan, ini kebaikan yang kuberikan kepadamu, tinggalkan Tuhanmu. Saudara-saudara, ajaran yang mengajarkan semua keberesan dari Allah, ketidakberesan dari setan. Semua kesehatan, kemakmuran dari Tuhan Allah, sakit dari setan. Itu ajaran tidak benar. Karena Alkitab berkata kepada kita, di dalam izin Tuhan, orang yang cinta Tuhan bisa sakit. Orang bisa mendapatkan kecelakaan. Orang bisa mendapatkan kemalangan. Karena diizinkan oleh Tuhan. Sebaliknya Alkitab tidak mengatakan kalau orang menjadi kaya, menjadi lancar, menjadi makmur, semua karena anugerah Tuhan. Karena Alkitab mengatakan setan pun bisa memberikan kekayaan, kemakmuran kepada kita. Pada waktu semua terbalik ini orang lain tidak lihat. Yesus dengan jelas, matanya jeli melihat. Dia melihat segala sesuatu kemuliaan daripada dunia akan diberikan kepada dia. Dia tidak tertarik. Kenapa dia tidak tertarik? Karena dia datang dunia bukan untuk menikmati kekayaan dan kelancaran. Yesus datang ke dunia adalah untuk memikul salib dan akhirnya dipaku di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus mengetahui dia datang untuk disiksa, datang untuk menderita, datang untuk menanggung dosa, datang untuk menerima hukuman dari Allah, datang untuk mengganti kita, menerima kutukan, kemarahan dan penghakiman yang abadi di dalam tubuhnya sementara. Saudara-saudara sekalian, itu sebab pada waktu setan menawarkan dia kemuliaan, kekayaan, kelancaran, kemakmuran dunia, dia tidak tertarik sama sekali. Dia mengatakan, nyala engkau. Dia tidak mau bicara. There is no conversation, no discussion between God and Satan. Tidak perlu berbicara sama setan. Usir dia saja. Sekarang kalau kita tidak hati-hati, orang Kristen menjadi majelis, menjadi penatua, atau menjadi pendeta. Kalau kena uang yang banyak, langsung goncang iman. Kita dipakai oleh setan. Saudara-saudara, di Indonesia berapa banyak gubernur, bupati, berapa banyak camat yang mata duitan karena korupsi telah menjual kebenaran. Saudara-saudara, berapa banyak pendeta namanya pendeta karena uang mereka menjual kebenaran. Sampai kapankah gereja bisa bangun jika engkau tidak bertobat? Yesus Kristus berkata, nyala engkau. Engkau tidak patut disembah sujud. Aku tidak menyembah sujud engkau karena manusia hanya bersembah sujud kepada Allah Tuhan kita saja. Saudara-saudara sekalian, di dalam syair yang 10.000 kalimat panjangnya yang ditulis John Milton pada abad ke-18. Saya percaya John Milton know Jesus Christ, understand theology of the Bible more than a lot of pastors at his time. Dia mengatakan, at the beginning, God warned all the angels of God worship Christ. And one among the chief angels do not want to worship Christ. And he was cast down by God
and to be called Satan. Allah pada permulaan mau malaikat semua harus menyembah Yesus. Di antara penghulu malaikat ada satu yang tidak taat dan dia memberontak, tidak mau taat, tidak mau menyembah Yesus. Maka dia dicampak, diturunkan dari surga. Akhirnya dia disebut sebagai setan. Setelah dia sebagai setan, dia mengganggu manusia. Lalu Allah menyelamatkan manusia melalui anaknya yang harus disembah sujud oleh malaikat. Turun inkarnasi ke Bethlehem menjadi juru selamat. Setelah Yesus Kristus turun ke dalam dunia, dia harus melewati tempat malaikat di tengah-tengah angkasa. Dan dia waktu turun, dia menjadi manusia sementara lebih rendah sedikit dari malaikat. Menurut kitab suci dan menurut Ibrani pasal kedua. Saudara-saudara, temporarily Christ become lower a little bit than the angels, incarnated himself to be human being. Pada waktu Yesus menjadi manusia, berada di dunia, sekarang setan yang tadinya tidak mau berbakti kepada dia, mengatakan zamannya tiba, saya membalas dendam. Dulu bapakmu suruh saya menyembah engkau, saya tidak mau. Sekarang engkau lebih turun sedikit saya lebih tinggi. Karena manusia rendah lebih sedikit daripada malaikat. Maka malaikat penghulu yang berontak, yang sudah menjadi setan, dia minta Yesus yang menyembah dia. Dulu engkau adalah anak Allah, saya malaikat. Saya suruh sembah engkau, saya tidak mau. Sekarang engkau turun menjadi manusia, lebih turun dari malaikat. Saya lebih tinggi dari engkau, sembahlah saya. Yesus mengatakan, nyala engkau. Manusia hanya menyembah Allah Bapa. Saudara-saudara, semua prinsip di dalam Alkitab, kalau kita satu persatu jalankan, kita satu persatu ikuti, maka kita akan menjadi orang Kristen yang sangat kuat, tetapi sangat susah. Menjadi orang Kristen tidak gampang. Menjadi orang Kristen diuji oleh Allah. Menjadi orang Kristen diizinkan mengalami kesulitan. Menjadi orang Kristen dihina oleh orang yang melawan kekristenan. Menjadi orang Kristen dimusuhi oleh agama yang lain. Menjadi orang Kristen digoda oleh iblis. Menjadi orang Kristen hidup di dalam begitu banyak penderitaan. Tapi saudara-saudara, siapakah yang mengalahkan dunia? Kecuali mereka yang percaya Yesus adalah anak Allah. Jika kita terus mengikuti Kristus, menjadikan dia teladan kita, dan betul-betul abdi, berjalan, setia, taat, menurut pimpinan rohnya yang kudus, kita tidak mungkin dibuang oleh Tuhan Allah. Biar gereja dikuatkan, gereja Halmahera dikuatkan, gereja di Tobelo sekali lagi dikuat oleh Tuhan, dan mengalami pembaruan iman beserta seluruh Indonesia yang diperbarui oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan cerita siksaan, penderitaan, peperangan yang sangat pahit di dalam 10 tahun yang lalu. Tapi saya berkata kepada saudara, Tuhan sanggup memelihara engkau menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan sampai akhir. Tuhan akan memberikan kemenangan, bukan kemenangan secara jasmani saja, kemenangan rohani, sehingga kita bagaimana menghadapi kesulitan, kita tetap bersetia kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan di tengah-tengah kita, waktu kita mengalami penganiayaan dan penderitaan berdasarkan nama Tuhan, Tuhan tidak membuang kita. Saudara-saudara, dan saya minta Tuhan membangkitkan pemuda-pemudi mencintai Tuhan lebih daripada generasi yang tua. Jangan menyeleweng, jangan sembarangan, jangan berdosa, jangan terima segala sodoran, undangan, dan segala rayuan, dan segala penipuan dari iblis yang seolah memberikan kekayaan, seolah membangkitkan seluruh gairah semangat daripada kedagingan, dan mengisi segala kenafsuan kita yang foya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Yesus Kristus, anak Allah, di dalam surga adalah raja dari semua malaikat. Yesus Kristus, anak manusia, menjadi teladan seluruh umat dunia. Saudara-saudara, semua manusia yang dicipta oleh Tuhan Allah harus datang kepada Kristus. Melalui Kristus mengenal Allah Bapa, dan melalui Kristus mengenal sifat manusia. Melalui Kristus mengetahui bagaimana menjadi manusia yang taat kepada Allah di dalam diri Kristus. Karena Yesus berkata, mengenal engkau Allah Bapa,
Allah yang satu-satunya. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau kirim ke dalam dunia. Inilah hidup yang kekal. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, di tengah-tengah alam semesta, Allah di surga, manusia di bumi. Di tengah-tengah seluruh alam semesta hanya satu Allah. Dan di tengah-tengah Allah dan manusia hanya satu pengantara. Dan pengantara satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Karena Dia sendiri adalah Allah yang menjadi manusia. There's only one God in the universe. And between God and man there's only one mediator. And He is Jesus Christ, who was God and incarnate Himself become man. Saudara-saudara, Allah sendiri jelma menjadi manusia. Dia adalah Allah, Dia adalah manusia. Karena Dia adalah Allah, Dia mewakili Allah menyatakan kebenaran, kehendak, firman, rencana, dan segala perkataan yang abadi kepada manusia. Karena Dia adalah Allah, Dia mewakili Allah. Dia adalah manusia, maka Dia mewakili manusia. Jikalau Yesus adalah Allah, bukan manusia, tak mungkin menjadi pengantara. Jikalau Yesus Kristus adalah manusia, bukan Allah, Dia tetap tidak mungkin menjadi pengantara. Di antara Allah Bapa dan manusia yang dicipta oleh Tuhan, di tengah-tengah kedua ini tidak ada pengantara yang lain. Saudara-saudara, manusia tidak mungkin menjadi pengantara. Allah dan manusia perlu satu pengantara. Dan pengantara satu-satunya sendiri adalah Allah sekaligus adalah manusia. Itu sebab jangan percaya iman kepada pendiri-pendiri agama. Karena mereka hanya manusia saja. Tetapi Yesus Kristus adalah pengantara. Karena Dia adalah Allah menjadi manusia. Dia adalah bersifat ilahi dan sifat manusia. Satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia adalah Yesus Kristus. Yesus berkata, believe in you the only God, and believe in the Christ that you have sent. This is eternal life. Di dalam agama tidak ada hidup kekal. Di dalam agama adalah ajaran kebajikan dan moral yang tinggi. Di dalam agama adalah sesuatu ibadah bagaimana percaya kepada Allah. Bagaimana menjadi orang yang beres. Bagaimana beribadah. Bagaimana bersedekah. Bagaimana menjadi orang yang memiliki akan kebajikan yang tinggi. Saudara-saudara, saya menghormati semua agama. Karena semua agama mempunyai keagungan sendiri. Tetapi agama-agama tidak sanggup membawa manusia kembali kepada Allah. Karena tidak ada pengantara. Karena tidak ada juru selamat. Tidak ada pengampunan dosa. Di tengah-tengah Allah dan manusia perlu pengantara. Dan pengantara satu-satunya yaitu Yesus Kristus. Percaya engkau Allah yang Esa. Dan percaya Yesus Kristus yang kau kirim ke dunia. Inilah hidup yang kekal. Saya mau tanya, adakah agama menjanjikan hidup kekal? Tidak ada. Saudara-saudara, agama lain mengajarkan kiranya, harapnya kita boleh kembali kepada Allah. Tapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kecuali aku tidak ada seorang kembali kepada Allah Bapa. Saudara-saudara, jalan satu-satunya, pengantara satu-satunya, juru selamat satu-satunya adalah Yesus Kristus. Karena Dia sendiri adalah Allah dan Dia sendiri menjadi manusia. Mengapakah perlu pengantara? Karena pengantara membuat perdamaian. Saudara-saudara, manusia kalau sudah benci, bencinya kalau mendalam, pikiran selanjutnya adalah membunuh. Mengapakah orang membunuh? Mengapa orang agama ini membunuh agama yang lain? Mengapa suku ini membunuh suku yang lain? Mengapa lapisan seluruh masyarakat membunuh lapisan yang lain? Mengapa seorang pencinta perempuan membunuh pencinta perempuan yang lain? Karena sama-sama mencintai perempuan, tapi tidak sama-sama mencintai satu dengan lain.
Begitu saya mencintai, saya ingin poses, memiliki dia. Jika engkau cinta dia, engkau musuh saya membunuh engkau. Kebencian menjadi bibit daripada pembunuhan. Pembunuhan menjadi pelaksanaan dari bibit kebencian. Tidak ada dalil yang lain. Di dalam ada benci, di luar ada bunuh. Di dalam ada kebencian kepada orang lain, di luar menginginkan orang itu harus dimusnahkan. Saudara-saudara, itu sebab manusia yang hidup di dalam dosa, yang tidak mempunyai cinta kasih dari Tuhan, kita akan dikendalikan oleh kebencian yang mengakibatkan kepada pembunuhan. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata kepada kita, Allah mengasihi isi dunia. Dan Allah mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia. Dia menjadi contoh cinta kasih yang sejati. Dan dia berkata, sebagaimana aku mengasihi engkau, biar engkau juga mengasihi satu dengan lain. Orang Kristen harus belajar mencintai sesama Kristen. Sesudah mencapai cinta kepada orang Kristen, mencintai orang lain yang bukan Kristen. Ini memang satu tahapan yang terus maju. Sehingga cintailah saudara-saudaramu. Petrus berkata, lalu cintailah semua orang. Saudara-saudara, biar yang lalu itu lalu. Kebencian yang mengakibatkan pembunuhan sudah pernah terjadi di Halmahera, di Ambon, di Ternate. Biar kita belajar Tuhan memberikan kepada kita cinta lebih besar untuk mencintai orang yang membenci kita. Karena saudara-saudara, Yesus Kristus turun dari surga, menjadi bibit yang baru, menjadi aliran hidup yang baru, menjadi contoh yang baru, menjadi teladan yang baru. Manusia hidup di dalam cinta kasih. Sebagaimana Tuhan Allah mencintai aku juga mencintai kamu. Sekarang saya perintahkan kamu mencintai satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Demikian perintah dari Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah pengantara yang bawa kita kembali kepada Tuhan. Mengapa Yesus bisa menjadi pengantara? Karena dia mempunyai dua sifat. Jikalau Yesus mempunyai sifat ilahi, tetapi tidak mempunyai sifat manusia, dia tidak mungkin menjadi pengantara. Sebaliknya, jikalau Yesus mempunyai sifat manusia, tapi tidak mempunyai sifat ilahi, dia juga tidak mungkin menjadi pengantara. Yang menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia sendiri mempunyai sifat Allah dan mempunyai sifat manusia. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, engkau yang percaya kabarku, bukan percaya kabarku, tetapi engkau percaya kepada Dia yang mengutus aku. Those who believe in me, you are not believing in me, you believe in the one who sent me to you. Allah Bapa mengutus aku kepadamu. Engkau percaya kepadaku, engkau adalah percaya kepada Allah Bapa. Yesus mengatakan, if you see me, you are not seeing me, you are seeing the one, my Father who sent me to you. Engkau lihat aku, bukan lihat kepadaku. Engkau melihat Dia yang mengutus aku kepadamu. Sehingga Yesus dengan jelas, dengan gamblang mengatakan Dia adalah wakil Allah. Yang melihat Yesus melihat Allah. Yang percaya Yesus percaya Allah. Yesus berkata kalimat ini yang tidak pernah diucapkan oleh pendiri-pendiri agama yang lain. Jikalau engkau melihat aku, engkau bukan melihat aku, engkau melihat Dia yang mengutus aku. Siapa berani mengatakan kalimat ini? Siapa berani? Siapa pernah? Siapa boleh? Siapa mungkin mengatakan kalimat ini? Tidak ada. Hanya satu, Yesus Kristus. Yang lihat aku bukan lihat aku, melihat Allah yang mengutus aku kepadamu. Maka Yesus mewakili Allah. Yang percaya aku bukan percaya kepada aku, percaya kepada Dia mengutus aku kepadamu. Yesus wakil satu-satunya yang memancarkan kemuliaan, sinar cahaya surgawi, sinar cahaya Bapa, sinar cahaya kekekalan yang berada di dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai juru selamat seperti ini. Dia adalah pengantara satu-satunya. Dan Dia berkata, aku adalah terang dunia. I am the light of the world. The light of heaven is now coming upon you. Now I am the light of heaven. I am the light
from God. I'm the light to shine upon you. I am the light of the world. Whosoever believe in me and follow me will not walk in the darkness. Barang siapa yang berjalan mengikuti aku tidak berada di dalam kegelapan, tapi akan menemukan terang dari hidup. You will find out the light of life, bukan light of the nature, bukan the light of the created suns or stars or moon in the heaven. You will see the light of God Himself through my reflection. I am the representative of God. Aku ada refleksi. Aku adalah pencahaya yang dari Tuhan Allah yang mewakili Dia. Aku adalah terang dunia. The natural light is inadequate. The light in culture, the light in philosophy, the light in morality, the light in literature, the light in all the traditions of all the valuable culture and civilization is not enough to save us. Semua cahaya dari filsafat, dari kebudayaan, dari civilization, daripada logika, daripada ilmu, daripada yang dicipta tidak cukup menyelamatkan kita. Kita memerlukan cahaya dari Tuhan sendiri yang diwakili oleh Yesus Kristus yang berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan menemukan terang dari hidup. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus mewakili Tuhan. Mengapa Yesus mewakili Tuhan? Untuk membawa anugerah dari surga, membawa kebenaran dari surga, membawa rencana dari surga, membawa segala pengharapan yang kekal dari surga untuk merubah situasi dan nasib manusia. Karena Tuhan Yesus membawa kebenaran dari surga, maka kita mengenal siapakah Allah. Yesus juga membawa rencana dari Allah, kita mengetahui sebagaimana seharusnya kita hidup. Yesus membawa segala kekayaan dari surga, maka kita di dalam iman dan kebenaran melalui pengenalan yang sesungguhnya kita tidak perlu hidup miskin seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan. Orang Kristen ada orang kaya, bukan kaya karena kantongnya banyak uang, kaya karena mengerti kebenaran, kaya karena sadar akan segala rencana Allah, kaya karena dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita tidak perlu menjadi picik, hidup kita tidak perlu menjadi kecewa, karena kita mempunyai pengharapan, mempunyai pengetahuan, mempunyai pengenalan kebenaran yang limpah, maka hidup di dalam kekayaan. Saudara-saudara, saya melihat banyak orang kaya di dunia, kasihan sekali. Selain uang banyak di bank, 0,000-nya banyak. Yang lain semua tidak mengetahui. Saya melihat banyak orang kaya, dan sebagian mereka datang ke gereja saya, ikut kebaktian saya. Mereka sendiri mengakui kekayaan dunia itu tidak ada arti apa-apa. Pada waktu mereka mendengarkan khotbah saya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada yang mendengarkan khotbah saya dari tahun 1965 sampai sekarang. Sudah 50 tahun kurang 1 tahun. Dengar khotbah saya, masih merindukan firman. Karena apa? Mereka mempunyai, saya bukan orang kaya, dan saya mempunyai kekayaan kebenaran yang dikhotbahkan tidak habis-habis, yang dikhotbahkan terus-menerus. Karena kekayaan kebenaran lebih penting dari kekayaan di dalam kantong. Amin. Saudara-saudara, biarlah hal mahera yang tanahnya subur, yang ada kelapa, ada cengkeh, yang ada coklat, yang ada emas. Jangan membanggakan kekayaan ini, tetapi banggakan kalau engkau mempunyai kekayaan pengertian firman Tuhan dan iman kepercayaan kebenaran Allah. Maka engkau akan menjadi pohon yang terus berbuah kehidupan. Karena firman Tuhan sumber iman, firman Tuhan berakar untuk menjadi buah hidup. Saudara-saudara, Tuhan memimpin kita. Yesus mewakili Tuhan untuk apa? Untuk membawa ke dunia kekayaan surga. Memberikan kepada manusia rencana Allah. Menyatakan kepada dunia anugerah keselamatan dari surga. Maka Yesus mewakili Tuhan untuk menyatakan, memberikan, menyalurkan anugerah dari surga kepada manusia. Kedua, Yesus Kristus selain dia adalah Allah, dia juga adalah manusia.
Selain dia mewakili Allah, dia juga mewakili manusia. Yesus Kristus adalah manusia karena dia inkarnasi. Satu-satunya manusia yang dari surga adalah Yesus Kristus. Semua nabi dilahirkan dari dunia. Hanya Yesus dikirim dari surga. Semua nabi, semua rasul dilahirkan oleh bapak ibu mereka. Hanya Yesus Kristus dilahirkan melalui Roh Kudus menaungi anak darah Maria. Berarti dia bukan hasil perkawinan laki-laki dan perempuan. Yesus Kristus bukan hasil daripada pria, laki-laki dan wanita dengan bibit yang campur melalui seks, hubungan pernikahan dilahirkan. Yesus adalah satu-satunya manusia yang dilahirkan melalui seorang ibu yang adalah anak darah yang tidak pernah mengalami hubungan seks. Itu sebab yang dari surga telah turun ke dalam dunia melalui seorang anak darah dinaungi oleh Roh Kudus menjadi satu keajaiban pemenihan dan dia menjadi manusia. Ini namanya inkarnasi. Karnal tubuh. Inkarnasi menjadi tubuh. Inkarnasi masuk ke dalam tubuh manusia lalu menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia adalah manusia yang secara kualitas berlainan dengan semua manusia yang lain. Dia melebihi semua nabi. Dia melebihi semua ahli agama. Dia melebihi semua filosof. Dia melebihi semua pujangga. Dia melebihi semua rasul. Dia melebihi semua pendiri agama. Karena mereka mempunyai seorang ayah, mempunyai seorang ibu. Adalah manusia yang dicipta. Menikah dengan manusia yang dicipta. Ciptaan dengan ciptaan hubungan seks melahirkan seorang namanya orang manusia. Yesus Kristus tidak demikian. Ada Roh Kudus menaungi anak darah Maria. Yang dipakai ada seorang yang dicipta Allah. Seorang gadis yang suci, yang murni. Lalu diberikan kuasa Roh Kudus. Naung ada pada dia. Lalu akhirnya dia dibuahi. Dan dia hamil Yesus Kristus. Orang semacam ini hanya satu. Yaitu Yesus yang inkarnasi. Kenapa hanya satu? Tidak boleh ada dua. Kenapa tidak boleh ada dua? Karena hanya memerlukan satu pengantara. Allah itu esa adanya. Di tengah-tengah Allah dan manusia, pengantara juga esa adanya. Esa berarti satu. Hanya perlu satu. Dan satu-satunya yang menjadi pengantara ini bukan pendiri agama. Bukan Abraham. Bukan Musa. Bukan Daud. Bukan nabi-nabi yang lain. Bukan rasul-rasul lain. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya yang inkarnasi Allah menjadi manusia. Yang esa ini ada dua. Pertama, Allah itu esa. Dan dia adalah Allah tri tetapi esa. Allah Tritunggal itu esa adanya. Yang kedua, pengantara esa adanya. Yaitu Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Allah yang sejati. Dia juga adalah manusia yang sejati. Dia bukan seorang makhluk yang dicipta. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebab pada waktu Yesus Kristus berdiri di tengah-tengah Allah dan manusia sebagai pengantara, dia berkata, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one come to the Father but by me. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun kembali kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Satu-satunya jalan manusia kembali kepada Allah melewati Yesus Kristus. Satu-satunya jalan Tuhan menganugerahi keselamatan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Satu-satunya jalan manusia diampuni namun manusia diberi hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup yang kekal. Saudara-saudara, kalimat ini terlalu agung. Saya perlu beberapa jam baru bisa menyelesaikan ayat satu ini. Tapi saya meringkaskan beberapa kalimat yang penting. Di dalam Asia menghasilkan agama-agama.
Dan agama lain dengan filsafat. Di dalam agama manusia cari jalan. Di Eropa banyak sistem filsafat yang agung. Dan di dalam Eropa tidak menghasilkan agama. Saudara-saudara, semua agama yang besar hanya berada di satu benua, yaitu Asia. Agama Buddha dari Asia. Agama Hindu dari Asia. Agama Confucius dari Asia. Agama Taoisme dari Asia. Agama Sintoisme dari Asia. Agama Zoroaster dari Asia. Agama Islam dari Asia. Agama Yahudi dari Asia. Agama Kristen dari Asia. Di luar Asia tidak ada benua yang bisa menghasilkan agama yang besar. Itu sebab orang Asia tidak usah minder. Asia adalah benua agama. Asia adalah benua menghasilkan apa yang paling besar sepanjang sejarah dan tidak ada lawannya. Namun demikian, apakah yang dicari dalam agama? Dicari jalan. In religions, human beings are seeking the way possible to return to God. That is religion. Religion are seeking of the way. We have many ways, and many ways claim they are the way. But there's only one way from God, not from man. Jesus Christ. Saudara-saudara. Agama-agama. Semua klaim mereka adalah jalan kepada Allah. Agama-agama menawarkan banyak jalan. Tapi jalan satu-satunya dari Allah. Bukan dari manusia. Dan jalan itu Yesus klaim. Akulah jalan. Kalimat ini penting sekali. Pada waktu Yesus mengatakan, akulah kebenaran. I am the truth. Dia tidak mengatakan I have truth. Dia mengatakan I am seeking of the truth. Tidak. Yesus tidak mencari kebenaran. Yesus tidak mengaku diri mempunyai kebenaran. Yesus mengatakan aku adalah kebenaran. Saudara-saudara, kebenaran menjadi kesamaan dari semua filsafat, semua logika. Mencari kebenaran dari Plato, dari Socrates, dari Aristotle, dari Heraklitus, daripada Parmenides, daripada Xenocrates, daripada Xenophonus, daripada semua Empedocles dan Thales, dan semua orang yang mencari kebenaran, mereka mentawarkan banyak kebenaran. Dan mereka kira mereka sudah memperoleh kebenaran. Dan agama-agama yang lain juga berusaha mencari kebenaran. Tetapi saudara-saudara, kebenaran satu-satunya bukan di dalam filsafat, bukan di dalam logika, bukan di dalam kebudayaan, bukan di dalam agama, di dalam Yesus Kristus yang mengatakan I am the truth. Pada waktu Yesus mengatakan I am the way, He claimed He is the only answer of what is seeking after by all the religions. When Jesus said, I am the truth, He claimed He is the only solution of everything in all the epistemological search after the truth in the philosophy. Yesus berkata, akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Engkau yang mencari di agama, akhirnya buntu. Engkau yang menyelidiki di filsafat, tapi buntu. Sekarang datang kepadaku, karena aku adalah jalan. Datang kepadaku, karena aku ada kebenaran. Sesudah dua kalimat ini selesai, Yesus tambah satu kalimat. I am the life. Karena apa? Those people who seek after the truth, they die in their halfway of seeking the truth. Those religious leaders, they try to seek after the way, they die on halfway before they get the truth. Yesus berkata, I am the way to the religious Asians. Yesus berkata, I am the truth to the epistemological and philosophical Western. And Jesus said, I am the life. He concluded all culture, all religion in that end. And we should come to Him. Hanya datang kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan hidup. Hanya Yesus Kristus dimati dan bangkit kembali. Karena Dia mengatakan, I am the life, I am the resurrection. Di luar Yesus Kristus, semua pendiri agama mati. Sudah mati, tidak bangkit. Di mana Yesus Kristus? Tidak ada di kuburan.
Karena Yesus sudah bangkit pula dari antara orang mati. Saudara-saudara. Pada waktu hari kebangkitan, 3 wanita datang kepada tempat di mana Yesus dikuburkan. Dan di situ mereka melihat cahaya yang besar keluar dari kuburan Yesus. Dan ada 2 orang malaikat pakai pakaian yang putih sekali. Lalu bertanya, kenapa engkau mencari dia? We are seeking after Jesus. Why are you seeking the living ones among the dead? Kenapa mencari yang hidup di tengah-tengah yang mati? Inilah kalimat yang paling agung yang pernah dikatakan, yang pernah dicatatkan oleh kitab suci tentang apa yang dikatakan oleh malaikat. Sekali lagi, inilah kalimat yang pernah dikatakan oleh malaikat dari zaman ke zaman yang paling agung, yang paling penting, yang paling besar sepanjang kitab suci. Why are you seeking the living one among the dead? You seeking Jesus Christ in the tomb? You seeking Christ among the saints who have been buried in the tomb? Engkau mencari Yesus Kristus di tengah-tengah orang suci yang pernah dikuburkan di dalam kuburan. Engkau mencari yang hidup di tengah-tengah yang mati. No, He is not here. He is the reason. Dia sudah bangkit. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Maka dia sanggup menjadi juru selamat engkau dan saya. Mengapa menjadi orang Kristen? Waktu saya masih muda, saya menjadi orang karena papa, mama Kristen, saya Kristen. Tapi pada waktu saya umur 13, saya menjadi orang yang mulai berontak kepada kekristenan. Saya berontak di dalam epistemologi. Saya mengatakan saya tidak perlu menjadi orang Kristen. Karena saya harus mencari hidup dan hari depan untuk pemuda yang modern ini. Saya kira komunisme itu juru selamat dunia. Saya kira evolusi itu ilmu yang paling tinggi di dunia. Saya kira materialisme itu keadaan paling fakta di dunia. Maka saya mau menyimpang dari beriman Kristen. Saya mulai terima komunisme, menerima evolusionisme, menerima materialisme, menerima dialektikal materialisme metode, menerima epistemologi daripada orang-orang ateisme. Saudara-saudara, pada waktu saya menyimpang dari iman Kristen, 1 tahun demi 1 tahun, saya kira saya anak muda yang paling pintar. Zaman saya masih belasan tahun, di dalam seluruh sekolah dan di dalam masyarakat, jarang ada pemuda yang mengerti filsafat lebih dari saya. Waktu saya umur 16, umur 17, saya sudah mempelajari akan filsafat dari evolusi, epistemologi, daripada itu dialektika materialisme, dari Karl Marx, dari Engels, dari Lenin, dari Stalin, dari Mao Zedong. Saya kira saya paling hebat. Saya kira pemuda yang paling mutakhir. Pemuda yang paling modern adalah saya. Saya menghina pendeta, menghina orang-orang Kristen, menghina penatua majelis, menghina orang-orang Kristen yang tua yang terus datang ke gereja. Dan saya kira saya lebih pintar dari mereka. Saya bahkan menghina ibu saya yang terus ke gereja. Tetapi ibu saya begitu ibadah, begitu berdoa setiap pagi 1 jam, berdoa kepada Allah Bapa di surga. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk pendeta-pendeta, berdoa untuk anak-anaknya. Saya sangat terharu. Tapi saya otak dan hati bercabang. Hati saya tahu Kristen itu baik. Pikiran saya pikir Kristen tidak benar. Karena ilmu pengetahuan sudah menggeser kekristenan. Saudara-saudara, sampai satu hari Roh Tuhan membawa aku kembali, memberikan pencerahan ke dalam jiwa saya. Saya bertahu, saya orang berdosa yang memerlukan Tuhan. Dan Yesus Kristus yang bangkit pula dari antara orang mati menjadi satu kekuatan yang paling besar, mengalahkan semua filosof yang sudah dikubur, semua ahli agama yang sudah mati, semua orang-orang dari pendiri-pendiri agama yang mayatnya ada di kuburan. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Ini menandakan Allah memakai dia menjadi satu-satunya juru selamat. Saudara-saudara, akhirnya saya dengan tangisan bertobat kembali kepada Tuhan, minta pengampunan dan minta Tuhan pimpin hari depanku.
Tuhan memanggil saya menjadi hambanya. Waktu itu tahun 1957, bulan Januari tanggal 9. Pada waktu itu saya baru umur 17. Dan saya berkata kepada Tuhan, di sini saya rela menjadi hamba-Mu. Saya rela mencurahkan seluruh tenaga hidupku sampai mati untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberitakan firman-Mu. Jawablah semua pertanyaan saya tentang evolusi ateisme dan materialisme. Lalu saya akan menjawab pertanyaan semua pemuda-pemudi di seluruh dunia. Tuhan dengar doa saya. Tuhan pakai saya. Saya sudah keliling dunia lebih dari 137 kali. Kepada negara-negara yang terkemuka di Perancis, di Jerman, di Inggris, berada di Switzerland, di Austria. Saya berkhotbah di Roma, berada di Italia, berkhotbah di Rusia, di Belarus, di Kiev, di tempat-tempat seperti Ukraina. Saya berkhotbah di seluruh dunia, negara-negara kota yang paling penting. Karena janji Tuhan, saya tidak lupa. Saya mau menjadi hamba-Mu kemana mengabarkan Injil. Sebentar lagi saya akan menutup khotbah ini. Saya berkata kepada saudara, gereja Tuhan yang ada di Halmahera, jangan ragu, jangan lembut, jangan lemah, tapi harus taat kepada Tuhan serta pegang teguh iman yang sejati. Hanya satu Allah. Di tengah-tengah Allah dan manusia, hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah Allah dan Yesus juga adalah manusia. Jikalau Yesus adalah Allah, bukan manusia, dia bukan pengantara. Jikalau Yesus adalah manusia, bukan Allah, dia juga bukan pengantara. Yesus justru adalah Allah sekaligus manusia, maka dia menjadi pengantara. Saya tutup dengan beberapa kalimat yang penting sekali. Semua dengar dengan baik. Jikalau Yesus adalah Allah, tapi bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Kalau dia tidak mungkin mati, dosa kita tidak ada yang menanggung. Jikalau Yesus adalah Allah, tidak adalah manusia, dia tidak bisa mati. Karena Allah tidak boleh mati. Tetapi Yesus adalah Allah dan adalah manusia, maka Yesus mati mengganti engkau dan saya. Upah dosa adalah maut. Yesus mati mengganti kita menanggung upah dosa. Rahasia keselamatan di sini. Anugerah keselamatan pengampunan dosa terletak di sini. Yesus mati karena dia manusia. Yesus mati menanggung upah dosa bagi kita masing-masing. Tetapi kedua, jikalau Yesus adalah manusia, bukan Allah, dia tidak mungkin bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan penguasa dosa yaitu iblis. Lalu dia bangkit pula. Itu sebab dia berkata, I am the life, I am the resurrection. Barang siapa yang percaya Yesus Kristus, dia menjadi orang yang diselamatkan, dosa dan diampuni, dan dia menjadi anak Allah yang kekal beserta dengan Kristus. Karena Yesus Kristus berkata, di mana aku berada, engkau akan berada. Karena aku hidup, engkau akan hidup. Barang siapa yang mati beserta Kristus, akan bangkit beserta Kristus. Barang siapa yang bangkit beserta Kristus, akan menjadi raja di kekekalan, bertata beserta Kristus. Itulah gereja. Itulah janji Tuhan untuk kita. Karena dia pengantara yang hidup sampai selama-lamanya. Sekarang saya mengakhiri khotbah ini. Saya mau tanya, siapakah yang hari ini Tobelo mengatakan saya sudah mendengar inti Injil yang paling fokus. Hal yang paling penting saya sudah mengerti. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan engkau berjanji menjadi orang Kristen yang setia, tetap tekun ikut Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Mau saudara? Yang mau menjadi orang Kristen yang ikut Tuhan seumur hidup, tekun, setia, teguh, mengaku iman Kristen di dalam situasi bagaimanapun. Mulai hari ini sampai kekal. Silakan dengan hormat. Angkat tangan, saudara-saudara. Yang mau menjadi orang Kristen yang setia, tekun, abadi mengikut Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Angkat tangan. Berjanjilah kembali dengan Tuhan. Hei gereja Yesus di sini. Baik engkau Pentekosta karismatik atau engkau gereja Masehi,
engkau Protestan, engkau orang Kristen macam apa saja, Katolik pun, jika engkau mengetahui hanya satu pengantara, maka tidak perlu tambah pengantara yang lain. Satu juru selamat, engkau harus pegang teguh kepada Dia. Tuhan memberkati Tobelo, Tuhan memberkati Halmahera, Tuhan memberkati orang Kristen semua yang berada di sini. Jadi ujung tombak untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Jadi kesaksian Kristus untuk memberitakan Injil. Turunkan tangan, mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Semua berdiri dan ikut saya berdoa. Semua orang buka suara, ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, Roh yang kudus, Engkau Allah yang sejati, Allah yang esa, Allah Tritunggal satu-satunya. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau adalah penebus umat Kristen. Engkau adalah Raja Gereja. Hari ini saya diperbarui, saya diteguhkan iman, dan saya berjanji menjadi orang Kristen yang setia mengikut Tuhan. Ikut, saya menjadi orang Kristen yang setia ikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dengar doa saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin.